Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video aku yang akan membahas topik-topik inspiratif untuk membantu kalian mencapai potensi terbaik dalam hidup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah konsep psikologi yang sangat terkenal dan relevan dalam perjalanan menuju kesuksesan pribadi dan profesional, yaitu mengejar puncak piramida, mewujudkan potensi diri dengan hierarki kebutuhan Maslow. Kita akan menjelajahi setiap kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar hingga puncak piramida, yaitu aktualisasi diri. Kita juga akan mengupas bagaimana sih kalangan muda dapat memanfaatkan pemahaman teori kebutuhan Maslow untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kalian penasaran bukan? Tetap di video ini ya, karena ini akan menjadi perjalanan yang penuh wawasan dan juga motivasi. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih, siapa sih Maslow itu? Dan gimana sih konsep teori kebutuhan hierarki Maslow? Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena mengembangkan teori hierarki kebutuhan manusia. Ia lahir pada tanggal 1 April tahun 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 1970. Maslow memperkenalkan konsep bahwa kebutuhan manusia dapat diatur dalam bentuk piramida dengan kebutuhan dasar seperti fisiologis dan keamanan di dasar piramida dan kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri di puncaknya. Maslow percaya bahwa manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan mereka dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, seseorang akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian potensi penuh mereka atau aktualisasi diri. Teori ini telah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia psikologi, pendidikan, dan juga manajemen bisnis. Konsep hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menggambarkan hierarki atau tingkatan kebutuhan manusia yang diurutkan berdasarkan tingkat prioritas kepentingannya. Nah, seperti di piramida ini nih, kita lihat kebutuhan yang pertama, yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis. Kemudian di atasnya ada kebutuhan keamanan, selanjutnya kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang paling tinggi, puncak yang tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap tingkat kebutuhan harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari tingkatan rendah hingga tingkatan tertinggi. Ketika kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah telah terpenuhi, individu akan mulai memperhatikan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang motivasi manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi perilaku dan pengembangan individu. Tingkatan kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yang mencakup kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, dan juga perlindungan diri dari cuaca. Nah, tingkatan yang kedua adalah kebutuhan keamanan yang meliputi dari kebutuhan akan rasa aman dari bahaya, kebutuhan akan keamanan finansial, kebutuhan akan keamanan kesehatan. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan kasih sayang, persahabatan, dan kebutuhan akan rasa cinta. Nah, ini akan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Tingkatan keempat adalah kebutuhan penghargaan yang meliputi kebutuhan akan pengakuan, harga diri, status, rasa percaya diri, dan merasa dihargai oleh orang lain.
Nah, tingkatan yang terakhir nih, tingkatan yang paling tinggi di hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang melibatkan pencarian potensi pribadi, mengembangkan diri, pemenuhan bakat, dan mencapai tujuan yang memberikan makna dalam hidup. Setiap tingkatan dalam hierarki kebutuhan Maslow perlu dipenuhi secara bertahap, dimulai dari tingkatan yang lebih rendah sebelum individu dapat mencapai ke tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar sebelum individu dapat mencapai potensi sepenuhnya. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang konsep hierarki kebutuhan, sekarang kita akan bahas juga bagaimana sih kalangan muda dapat menggunakan pemahaman hierarki kebutuhan untuk mencapai potensi mereka secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagaimana? Ini nih, simak ya. Ini ada 4 caranya. Nah, yang pertama, kita tuh harus memperhatikan kebutuhan dasar. Kalangan muda perlu memastikan bahwa kebutuhan fisiologis dan keamanan mereka terpenuhi dengan baik. Hal ini termasuk dengan menjaga kesehatan tubuh, memastikan kecukupan nutrisi, tidur yang cukup, dan merasa aman dalam lingkungan mereka. Nah, yang kedua, membangun hubungan sosial yang sehat. Penting bagi kalangan muda untuk memperhatikan kebutuhan sosial mereka dengan membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Nah, hal ini dapat meningkatkan rasa keterhubungan, rasa kasih sayang, dan juga dukungan sosial yang penting untuk kesejahteraan mental. Nah, yang ketiga itu mengembangkan diri. Kalangan muda dapat fokus pada pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan penghargaan dengan menetapkan tujuan yang dapat memberikan rasa pencapaian dengan meraih prestasi dan meningkatkan harga diri. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan juga pencapaian dalam berbagai bidang. Nah, yang terakhir itu mengejar tujuan dan mimpi. Dengan memahami kebutuhan aktualisasi diri, kalangan muda dapat mengerjakan tujuan, mimpi, dan potensi pribadi mereka. Mereka dapat mencari passion, minat, dan bakat yang mereka miliki, serta berusaha untuk mencapai tujuan yang memberikan makna dan kepuasan dalam hidup. Oke, pesan dari aku, jadilah pribadi yang berani mengejar impianmu, penuhi kebutuhanmu, dan capai potensimu dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Semoga setiap langkah yang kamu ambil membawamu menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.